Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, para pendengar saudaraku Siman Sakidah yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kami bisa mengudara di 95 FM Radio SKN Al-Bayan menebar keagungan Asmaul Husna yang dipancarkan dari Kampung Pasir Hapa, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, 50 meter belakang Terminal Pasir Hayam. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kami akan menghadirkan kajian kitab Usul Iman yang seperti biasa insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Faisal Mista MPDI Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di studio. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Kamu gak sehat ya? Alhamdulillah. Nah Ustaz, kita kembali berjumpa Ustaz di pertemuan yang ke-31, Masya Allah. Nah Ustaz, pertemuan ke-31 ini akan menyampaikan materi pembahasan apa Ustaz? Kita akan masuk pada bab contoh-contoh penetapan Asmaul Husna menurut Al-Quran dan Sunnah. Nah, Bismillah insyaAllah akan kita jelaskan. Masya Allah. Nah, para pendengar saudaraku Siman Sakidah, bagi Anda yang ingin memperdalam materi ataupun bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ke nomor 0856 2461 9995. Ataupun bagi Anda yang ingin melihat penjelasannya, menyaksikan penjelasannya, silahkan Anda bisa ke fanpage Asmaul Husna TV. Kami menayangkan siaran langsung, dan di fanpage Asmaul Husna TV Anda bisa melihat tampilan kitab yang sedang dibahas, sehingga mudah-mudahan bisa lebih kita memahami kitabnya. Dan mungkin kita langsung saja simak materi yang akan disampaikan kepada Ustadz. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib ikhwati fiddin, pendengar Radio SKN Al-Bayan Cianjur dan juga pemirsa TV Asmaul Husna dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pelajaran pembacaan kitab ya, yang ditulis oleh para ulama yang berjudul Usulul Imani fi Dha'il Kitabi was Sunnah. Dan kitab ini kitab yang berisi tentang pokok-pokok keimanan kaum muslimin tentunya, yang berdasarkan dari sumber aslinya Al-Quran dan Sunnah yang dikumpulkan oleh para ulama. Alhamdulillah kita sudah masuk bagian terakhir dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu iman kepada asma wa sifat. Dan insyaallah ya, kita akan bacakan bagian terakhir ini, yaitu contoh-contoh penetapan Asmaul Husna, dan juga mungkin pertemuan berikutnya bab terakhir tentang kaidah cara memahami asma wa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biiznillah ta'ala. Ikhwati fiddin, qalu hafizahumullahu ta'ala fi kitabihim Usulul Iman fi Dha'il Kitabi was Sunnah.
al-mabhatsu ats-tsani, yaitu pembahasan yang kedua atau pokok pembahasan yang kedua, subbab yang kedua. Dan dia adalah amsilatu tatbiqiyah, contoh-contoh penetapan ya, atau tatbiqiyah, contoh-contoh aplikasi atau contoh-contoh pengamalan li isbatil asma'i wa sifati, untuk menetapkan nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah fi dha'il kitab wa sunnah, berdasarkan cahaya Al-Quran dan sunnah. Dalal kitab wa sunnah ala isbatil asma'i wa sifat li Rabbi azza wa jalla. Kata para ulama, Al-Quran dan sunnah menunjukkan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita tentang penetapan nama-nama Allah yang maha indah dan juga sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Fi mawatina katsirati min aujuhin muta'addidatin wa fi siyaqati mutanawwi'ah. Pada tempat yang banyak, pada banyak ayat, pada banyak hadis, dengan cara sisi yang berbeda-beda dan juga konteks yang bermacam-macam. Wal asma'u wa sifat ats-tsabitatu bil kitabi was sunnati katsiratun jiddan, ya. Dan nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifat Allah yang maha mulia, kata para ulama, ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah itu banyak sekali, ya, di mana ditulis di dalamnya buku-buku dan juga kitab-kitab yang menulis tentangnya. Kemudian wa'adda ahlul ilmi katsirum minha, begitu juga para ahlul ilm, yaitu para ulama, menghitung-hitungnya banyak di antara mereka. Wa nadhkuru huna ta'ifatun minha ala sabili tamsili lal hasr. Dan kata para ulama, kami akan sebutkan ya beberapa bagian darinya, yaitu nama-nama Allah dan sifat-sifat yang dihitung-hitung oleh para ulama, yang dikumpulkan dari Al-Quran dan Sunnah, ala sabili tamsil, dan ini hanya contoh saja, lal hasr, bukan membatasi. Artinya yang akan disebutkan oleh para ulama pada kitab ini hanya beberapa bagian dari nama Allah dan juga beberapa bagian dari sifat Allah, dan ini bukan membatasi. Artinya masih banyak lagi. Kalau mau lebih khusus, tentu kita cari lagi kitab-kitab lain yang khusus memperinci nama-nama Allah yang maha indah, ya. Dan banyak para ulama menulis kitab tentang ini. Ya, di antaranya ulama sekarang ini ya, Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, ya, sebagian kitab yang kita ketahui, kitab beliau Fiqhul Asma'il Husna. Begitu juga Syekh Sulaiman Al-Ashqar, ya, beliau menulis Lillail Asma'ul Husna, dan juga kitab-kitab yang lain, baik dari ulama sekarang atau ulama mutaqaddimin atau ulama mutaakhirin, ya. Banyak, ya. Ibnu Qayyim rahimahullah juga menyebutkan, begitu juga Al-Imam Az-Zujaji, ya. Kemudian Al-Imam Khattabi dan yang lainnya. Bahkan para ulama yang menafsirkan Al-Quran pun, kalau kita kumpulkan tafsir mereka, maka akan banyak tafsir mereka yang berkenaan dengan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Famin asma'illahi ta'ala, dan di antara nama-nama Allah yang maha indah. Sekarang adalah dalil-dalil dari Al-Quran tentang penetapan nama-nama Allah. Yang pertama, Al-Hayyu wal-Qayyum. Di antara nama Allah yang maha indah, Allah Al-Hayyu. Artinya atau terjemahnya yang maha hidup. Wal-Qayyum artinya yang maha mengurusi makhluknya atau yang maha berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluk, ya. Nah, dua nama ini ditetapkan Al-Quran dan ditetapkan Sunnah, ya. Kalau mereka para ulama mengatakan wa qaddala ala hadzainil ismaini al-kitab wa sunnah. Nah, dua nama ini ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Faminal kitab, dan dari Al-Quran, qaulullahi ta'ala, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam ayat kursi surat Al-Baqarah ayat 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lihat, di dalam ayat ini Allah berfirman, dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, dan Dialah Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi boleh ketika kita ditanya man huwallah, siapa Allah, kita katakan huwal hayyul qayyum. Dia Allah adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Karena ini adalah bagian dari nama Allah yang maha indah, Al-Hayyu Al-Qayyum. Wa minas sunnah, dan dari sunnah,
Hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kunna ma'an Nabi SAW fi halaqatin. Ya, kami dulu pernah bersama Nabi dalam sebuah halaqah. Wa rajulun qa'imun yusalli, dan tiba-tiba ada seseorang yang berdiri dan dia sholat. Ya. Sholat sunnah tentunya. Falamma raka'ah, kemudian ketika dia ruku, wa sajada, dan dia pun sujud, wa tasyahhada, dan dia pun bertasyahud, ya, dalam tasyahud akhir tentunya. Wa da'a, maka dia pun berdoa. Selesai itu, faqala fi du'aihi, dalam doanya dia berkata, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku meminta kepadamu, bi anna lakal hamdu, bahwasanya pujian hanya milikmu, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadah kecuali engkau, badi'us samawati wal ard, engkau yang pertama menciptakan langit dan bumi, ya zal jalali wal ikram, wahai pemilik kemuliaan dan keagungan, ya hayyu ya qayyum, wahai engkau ya Allah yang maha hidup dan maha qayyum, yaitu maha mengurusi makhluknya. Lihat, dia menyebut nama Allah al-hayyu al-qayyum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Laqad da'a bi ismillahil a'zam. Orang ini sudah menyebut atau berdoa, menyeru-nyeru nama Allah yang sangat agung. Ya. Jadi di sini Nabi mentakrir atau Nabi menyetujui bahwa yang dia sebut adalah nama Allah. Allazi idza du'iya bihi ajaba, yang kalau dia berdoa dengan nama-nama tersebut akan Allah kabulkan. Wa idza su'ila bihi a'ta, kalau dia minta dengan nama-nama itu pasti Allah akan berikan. Nah, lihat, ini adalah dalil dari sunnah penetapan nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Selanjutnya, nama Allah Al-Hamid, ya. Wa qad dalla alaihi qaulullahi ta'ala, dan sungguh nama Allah Al-Hamid ini telah ditunjukkan dalam firman Allah, wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Lihat, sebenarnya bukan hanya nama Allah Al-Hamid dalam ayat ini, nama Allah Al-Ghani juga, ya. Al-Baqarah ayat 267. Jadi dalam ayat ini Allah menetapkan di antara namanya Al-Ghani dan di antara namanya Al-Hamid. Allah berfirman, wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, pelajarilah, berilmulah, ngajilah kalian tentang apa? Tentang ma'rifatullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, maha kaya, tidak butuh kepada makhluk, Al-Hamid, maha terpuji. Maknanya segala pujian miliknya. Dan kita tidak mampu memuji Allah Subhanahu wa taala kalau melihat kesempurnaan Allah, tetapi kita memuji sebagaimana Allah memuji dirinya sendiri dan sebagaimana Rasulullah SAW mencontoh cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa minas sunnah, dan di antara sunnah penetapan nama Allah Al-Hamid, hadis Ka'ab bin Ujrah dalam tasyahud, Rasulullah SAW mengajarkan, ya, allamahum, mengajarkan mereka, yaitu mengajarkan para sahabat untuk berdoa dalam tasyahudnya salawat. Di antaranya salawat Ibrahimiyah, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah salat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Muhammad SAW. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah bersalat kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Di akhir ayat ini, innaka hamid, engkau adalah ya Allah maha terpuji, dan Al-Majid, engkau adalah maha agung. Jadi di sini ditetapkan dua nama sebenarnya, bukan hanya Al-Hamid. Jadi nama Allah Hamid dan nama Allah Al-Majid, ya. Kemudian di antara contoh penetapan Asmaul Husna di dalam Al-Qur'an, ini adalah nama yang sangat masyhur, ya. Yang sangat masyhur setelah nama Allah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa qad dalla alaihi ma qaulullahi ta'ala, dan Al-Qur'an menunjukkan nama Allah Rahman Rahim dalam surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari. Setiap hari kita baca, setiap sholat 5 waktu kita baca 17 kali minimal, ya. 17 kali, 17 rakaat kita kan sehari sholat wajib itu. Apa bunyinya? Ar-Rahmanir Rahim, ya. Dalam surah Al-Fatihah itu ada firman Allah Ar-Rahmanir Rahim. Ini menetapkan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wa minas sunnah, dan di antara sunnah
Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam kitaba katibuhu yaumal Hudaybiyah. Nabi menyuruh penulis perjanjian Hudaybiyah. Saat itu ada perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah SAW dan orang musyrik Arab Mekah. Inda kitabatis sulhi, ketika mereka menulis perjanjian perdamaian ya untuk tidak saling berperang. Bainahu bainal musyrikin, ya, di antara Rasulullah SAW dan juga orang musyrik Mekah saat itu, an yaktuba, dalam perjanjian itu harus ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nabi menetapkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi orang musyrik nggak kenal Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Bismillah aja kata mereka. Padahal mereka tahu Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Taib. Selanjutnya Al-Halim, nama Allah Al-Halim ya. Wa daliluhu minal Qur'an, dan dalil dari Al-Qur'an, Allah berfirman innahu kana haliman ghafura. Allah Subhanahu wa taala Al-Halim, maha lembut, atau maknanya maha penyabar, maha penyantun, tidak langsung mengazab apabila hambanya melakukan dosa. Itu maknanya. Dan di sini ayat ini surat Fatir ayat 41 bukan hanya menetapkan nama Allah Al-Halim, tapi menetapkan juga nama Allah Al-Ghafur ya. Lihat, Haliman Ghafura. Jadi di sini ada nama Allah Al-Halim, artinya Allah yang maha penyantun, yang tidak langsung mengazab apabila hambanya bersalah. Ghafura, dan Allah maha pengampun. Artinya ketika hambanya berdosa nggak langsung Allah azab. Allah kasih kesempatan dia untuk bertobat. Karena Allah SWT juga di antara namanya Al-Ghafur, yang maha pengampun. Wa minas sunnah, dan di antara sunnah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW kana yaqulu indal karb, Nabi SAW kalau sedang kesulitan ya, kalau sedang ada masalah besar, Nabi SAW selalu berzikir dengan zikir ini, la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbal arsyil karim ya. Lihat, la ilaha illallah al-azim al-halim. Di sini Nabi SAW memanggil nama Allah Al-Halim, dan tidak hanya nama Allah Al-Halim, nama Allah Al-Azim juga Rasulullah SAW sebutkan. Jadi ini menetapkan nama Allah Al-Azim, menetapkan nama Allah Al-Halim. Kalau dalam ayat tadi menetapkan nama Allah Al-Halim dan nama Allah Al-Ghafur. Ini diantara contoh-contoh penetapan nama Allah dari Alkitab, Al-Quran, dan juga yang ditetapkan Rasulullah SAW dari sunnahnya. Sekarang kita masuk contoh-contoh penetapan sifat bagi Allah. Ya. Karena keyakinan kita, Allah Rabbuna Azza wa Jalla memiliki nama yang maha indah. Yang kedua, Allah memiliki sifat yang maha tinggi. Ya, sebagaimana sebelumnya kita tetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat yang sifat tersebut tidak sama dengan makhluk, walaupun namanya sama. Ya. Namanya nanti kita lihat sama, namanya seperti nama-nama sifat makhluk, tapi hakikatnya berbeda. Ya, Allah tidak pernah sama dengan makhluk karena Allah maha sempurna, ya, maha sempurna dari segala sisi. Yang pertama, Al-Qudrah, sifat mampu. Kita ketahui bahwasanya makhluk juga punya kemampuan, tapi jelas kemampuan Allah Subhanahu wa taala maha mampu berbeda dengan kemampuan makhluk ya. Maka kita tetapkan di antara sifat Allah, Allah maha mampu. Yaitu kata para ulama, wahiyya sifatun zatiyatun lillah, dan ini adalah sifat zatiyah milik Allah. Apa sifat zatiyah? Sifat zatiyah adalah sifat yang Allah SWT la tanfaku anhu, ay la tazalu anhu. Allah SWT selalu disifati dengan sifat itu. Ya. Sabidatun bil kitab wa sunnah. Sifat kudrah ini ditetapkan dari Al-Quran dan sunnah. Wa makna sifat zatiyah ay mulazamatul li dzatillah. Selalu dan Allah pasti disifati dengan sifat itu. La tanfaku anhu, senantiasa Allah disifati dengan sifat tersebut. Artinya tidak akan hilang kekuasaan Allah, dan Allah selalu ya disifati dengan sifat kudrah. Mana dalil dari Al-Quran? Allah berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, lihat di sini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu mampu, atau maha berkuasa atau maha mampu terhadap segala sesuatu. Wa minas sunnah, adapun dalil dari sunnah, hadis Utsman bin Abil As, ya, hadis Utsman bin Abil As, annahu syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam waja'an,
yajiduhu fi jasadihi munzu aslama, ya. Bahwasanya dulu ada seseorang yang bernama Utsman bin Abil As, dia mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang penyakit. Dia punya penyakit di tubuhnya, ya, ketika dia mulai masuk Islam, ya. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi pun mengatakan kepada Utsman bin Abil As, "Da' yadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadik." Letakkan tanganmu di tempat tubuhmu yang sakit. Kemudian wakul, kemudian katakan bismillah salasan, ucapkan bismillah 3 kali, bismillah, bismillah, bismillah. Wakul sab'a marat, kemudian ucapkan 7 kali, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. 7 kali. Ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaanmu dan kemampuanmu. Lihat di sini. Dan kemampuanmu, ya Allah, dan kekuasaan Allah. Jadi di sini bertawasul dengan sifat Allah, dan bertawasul dengan sifat Allah masyru' disyariatkan karena Nabi SAW yang mengajarkannya, ya. Yaitu ketika kita sakit, nah ini sebagai contoh, ya. Kalau kita sakit, maka di tubuh kita mana yang sakit, kita letakkan tangan kanan kita, lalu kita ucapkan bismillah 3 kali dulu. Bismillah, bismillah, bismillah. Setelah itu kita baca 7 kali, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. 7 marrat, 7 kali, ya. Sampai 7 kali. Dan dengan izin Allah penyakit itu akan hilang. Nah, ini adalah cara pengobatan nabawi, ya, pengobatan yang diajarkan Rasulullah SAW dengan membaca ruqyah sendiri, ya, atau dengan membaca doa, berobat dengan doa yang masyru', yang disyariatkan, yang diajarkan langsung Rasulullah SAW. Dan dalam doa ini Nabi SAW mengajarkan kita bertawasul dengan sifat Allah, ya. Ini penetapan sifat Allah, yaitu sifat Izzah. Jadi di sini bukan hanya sifat kudrat, tapi sifat Izzah, sifat kemuliaan bagi Allah, maha mulia, dan sifat kudrah, sifat kemampuan atau maha mampu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah dari apa? Min syarri ma ajidu, dari penyakit yang kita rasakan, wa uhadhiru, dan kekhawatiran, ya, terhadap penyakit tersebut di masa depan atau penyakit-penyakit yang akan datang. Jadi subhanallah, ini adalah pengobatan yang sangat mulia, ya, karena ini adalah pengobatan yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka hendaklah kaum muslimin menghafal doa ini, ya, karena ini warid atau ini diajarkan Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang saat itu sedang mengeluh sakit di bagian tubuhnya, ya. Maka kalau kita punya penyakit bagian tubuh kita, boleh kita bertawasul dengan sifat Allah, dengan sifat kudrah, dengan doa yang diajarkan Nabi ini, yaitu pertama baca bismillah 3 kali. Jangan lupa letakkan tangan kita di tempat yang sakit. Misal sakit gigi, ya nggak apa-apa, kita letakkan, lalu kita ucapkan bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian kita katakan a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru 7 kali. Taib, selanjutnya sifatul haya, sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah maha hidup. Wahia min sifatillahi az-zatiyah, dan ini termasuk sifat zatiyah bagi Allah. Apa sifat zatiyah tadi? Sifat zatiyah tadi adalah sifat yang senantiasa Allah selalu disifati dengan sifat itu. Wahia mustaqqatu min ismil al-hayyu, dan sifat ini diambil dari nama Allah al-hayyu. Wa qad taqaddama dzikrul adillati 'alaiha, dan sudah kita sebutkan dalil penetapan nama Allah al-hayyu. Jadi di antara kaidah memahami nama Allah yang maha indah, bahwasanya nama Allah maha indah karena di dalamnya terkandung sifat yang maha sempurna. Kalau nama Allah Al-Hayyu, maka di dalam nama Allah Al-Hayyu terkandung sifat Allah yang maha sempurna hidupnya, ya. Kemudian selanjutnya sifat Al-Ilmu, maha berilmu. Sifatun zatiyatun lillah, dan ini juga sifat zatiyah bagi Allah Ta'ala. Wasubutuha, dan ditetapkan bil kitabi wa sunnah, dengan Al-Quran dan sunnah. Di dalam Al-Quran ayat kursi tadi Allah berfirman, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, dan tidak ada yang mampu meliputi ilmu Allah. Artinya tidak ada yang mampu menguasai ilmu Allah, ya. Illa
Bima syaa, tentu kecuali siapa yang Allah kehendaki, itu pun sedikit ya. Allah berfirman tentang Allah memberikan ilmunya itu sedikit, wa ma utitu minal ilmi illa qalilah ya. Di surat Al-Isra itu ketika mereka orang Yahudi bertanya tentang ruh, Rasulullah SAW diperintahkan Allah, qulir ruhu min amri rabbi, katakan ruh itu urusan Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalilan, aku tidak diberikan ilmu kecuali sedikit dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang begitu luas ilmunya, yang begitu luas ma'rifahnya, tapi Allah katakan baru sedikit yang Allah berikan. Apalagi kita ya. Artinya kita nggak akan mampu menjangkau ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Wa minas sunnah, dan diantara dari sunnah hadis Jabir bin Abdullah, anna Nabi sallallahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum, pernah mengajarkan para sahabat, an yaqulu fil istikharati, yaitu berdoa dalam doa istikharah mereka, salat istikharah, kemudian doa istikharah. Apa doanya? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika. Ya Allah, aku istikharah kepadamu dengan ilmu yang ada padamu, dan aku meminta ketetapan darimu dengan kemampuanmu. Jadi di sini ditetapkan bi ilmika, ilmumu. Ya, ini adalah penetapan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-iradah. Al-iradah bimana yang maha berkehendak ya, yang maha berkehendak atau berkeinginan. Wahia sifatun fi'liyatun, dan dia termasuk sifat fi'liyah. Sahabitatun bil kitabi was sunnah, yang ditetapkan Al-Quran dan sunnah. Wasifatul fi'liyah, adapun makna sifat fi'liyah, hiyal muta'alliqatu bimasyiatillahi wa qudratihi, dia berkaitan dengan kehendak Allah dan kemampuan Allah. Insya'a fa'ala, kalau Allah mau Allah akan melakukan perbuatan itu. Wa insya'a lam yaf'alha, kalau Allah enggak mau enggak akan Allah lakukan. Jadi ada sifat zatiyah bagi Allah, sifat yang selalu Allah disifati dengan sifat itu. Seperti tadi sifat ilmu, sifat berkuasa, sifat hidup, itu sifat zatiyah bagi Allah. Dan ada sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah adalah sifat yang berhubungan dengan kehendak Allah. Apa contoh sifat fi'liyah? Seperti mencipta. Jika Allah berkehendak, Allah menciptakan. Jika Allah enggak berkehendak, enggak akan Allah ciptakan. Ya. Itu diantara sifat fi'liyah, sifat berkehendak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diantara sifat fi'liyah adalah al-iradah, kehendak tadi, keinginan ya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, faman yuridillah, lihat di sini ada sifat yurid ya. Jika Allah ingin, jika Allah ingin berarti ada sifat iradah bagi Allah, yaitu Allah maha berkeinginan. An yahdiyahu, jika Allah ingin memberikan hidayah kepada manusia, yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan jadikan orang itu lapang menerima agama Islam dan juga syariatnya tentunya. Wa may yurid an yudillahu, dan jika Allah berkeinginan menyesatkan seseorang, yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama, maka Allah akan jadikan hatinya itu sempit menerima Islam, bahkan berat menerima Islam, seperti naik ke atas langit ya. Kita ketahui ya, hati kita ini nggak mungkin naik ke atas. Atau pernah nggak kita di tempat ketinggian seperti mau jatuh, itu seperti jantung kita mau berhenti ya. Artinya berat banget menerima Islam itu ya. Wa minas sunnah, dan di antara sunnah, dari sunnah dalil tentang penetapan sifat iradah bagi Allah, hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, hadis bin Umar ya, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, iza aradallahu biqaumin azaban, lihat, jika Allah ingin, ini ada sifat ingin bagi Allah ya, maka ditetapkanlah sifat ingin bagi Allah berdasarkan hadis ini. Jika Allah ingin menghukum atau mengazab satu kaum, asabal azab man kana fihim,
maka Allah akan mengazab juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Summa ba'asu ala a'malihim. Kemudian nanti Allah akan bangkitkan mereka sesuai kadar amal-amal mereka. Artinya, kalau Allah ingin mengazab satu kaum, maka tidak hanya orang yang jahat kena, orang yang baik juga kena. Tapi nanti ketika dibangkitkan, Allah akan perhitungkan amal-amal mereka masing-masing. Tentu orang yang baik tersebut yang kena imbasnya ya tidak sama balasannya di akhirat dengan orang yang benar-benar Allah mengazab mereka. Kemudian sifat ulu bagi Allah, maha tinggi. Wa huwa sifatun zatiyatun sabidatun bil kitab, dan dia adalah sifat zatiyah yang ditetapkan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Qala ta'ala, Allah berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la. Maha suci Allah, bertasbihlah kepada nama Rabbmu yang maha tinggi. Lihat di sini disebutkan dalam Al-Qur'an Allah maha tinggi. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl juga ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka itu para malaikat takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Ya, ini juga penetapan sifat ulu bagi Allah yang maha tinggi berdasarkan Al-Qur'an. Wa minas sunnah, dan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu al-mutaqaddim yang terdahulu ya, fil mabhasil awal, pada bab pertama kita sebutkan ya, fi dzikri indan naum, yaitu zikir ketika kita mau tidur. Apa zikirnya? Ya ini, Allahumma antal awwalu, ya Allah Engkau adalah al-awwal, falaisa qablaka syai', tidak ada sesuatu apapun sebelummu. Wa antal akhiru, falaisa ba'daka syai', Engkau adalah maha akhir, tidak ada sesuatu pun setelahmu. Wa antal zahiru, falaisa fawqaka syai'. Lihat di sini, Engkau yang maha zahir, tidak ada lagi yang di atasmu. Enggak ada lagi yang di atas Allah. Artinya Allah maha tinggi di atas segala sesuatu. Wa antal batinu, falaisa dunaka syai', dan seterusnya. Kemudian penetapan sifat istiwa bagi Allah. Allah berfirman, wa wasifatun, sifat istiwa ini sifat fi'liyah bagi Allah. Sifat fi'liyah adalah sifat kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah beristiwa. Jika Allah berkehendak, Allah tidak beristiwa. Ini adalah sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dia Allah Ar-Rahman yang beristiwa di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil dari hadis dari Qatadah bin Nu'man radhiyallahu taala anhu, dia pernah berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, lima faragallahu min khalqihi istiwa ala arsyihi, ya. Allah Subhanahu wa taala yang beristiwa di atas arsy ini ada dalilnya ya dari sunnah. Wa ma'nal istiwa fi lughatil Arab, dan makna istiwa dalam bahasa Arab itu al-ulu, maha tinggi, wal irtifa, maha tinggi dari di atas segala sesuatu, ya. Wal istiqrar was su'ud was istiwa Allah taala ala arsy istiwaan yaliku bi jalalihi. Jadi maha tingginya Allah, ya, istiwa di atas ars ini tidak sama dengan makhluk tentunya, dan ini sesuai dengan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia beristiwa sesuai dengan kesempurnaannya yang tidak akan pernah sama dengan makhluk. Wal kaifiyah majhul, dan kita enggak boleh bertanya-tanya caranya, ya. Kemudian di antara sifat Allah Subhanahu wa taala al-kalam, ya, ini juga sifat zatiyah bi'tibarin nau' wa sifatu fi'liyah bi'tibari afradil kalam. Maksudnya sifat kalam ini dari satu sisi ini sifat zatiyah bagi Allah, senantiasa maha berbicara, ya, Allah maha berbicara, tapi kepada siapa Allah berbicara ini sifat fi'liyah, yaitu sesuai dengan kehendak Allah. Jika Allah ingin berkehendak, Allah akan berbicara kepada malaikatnya, Allah akan berbicara kepada rasul-rasulnya. Di antaranya Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah berbicara kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini sesuai kehendak Allah, ya. Begitu ya di akhirat nanti Allah akan berbicara kepada hamba-hambanya, ya, dan siapa yang Allah kehendaki.
fahuwa subhanahu yatakallam mata sya'a wa kaifa sya'a bi kalamin masmu'. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabb kita berbicara kapan saja Dia kehendaki dan bagaimana juga cara yang Dia kehendaki dengan pembicaraan yang bisa didengar, ya. Wa qad dalla ala sifatil kalam al-adillah minal kitab wa sunnah, dan sifat bicara bagi Allah adalah ditetapkan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Di antaranya surat An-Nisa ayat 164 Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, dan Nabi Musa dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan pembicaraan. Artinya pembicaraan secara langsung. Nabi Musa alaihissalam mendengar kalamullah. Kemudian di dalam surat Al-A'raf juga ayat 143 Allah berfirman, walamma jaa Musa limiqatina, dan ketika Musa mendatangi Allah dalam waktu yang sudah Allah tetapkan, perjanjian yang sudah Allah tetapkan, wa kallamahu rabbu, dan Nabi Musa langsung berbicara dengannya, dan Allah langsung berbicara dengan Nabi Musa. Qala rabbi arini anzur ilaika. Kemudian Nabi Musa pun berdoa, ya Allah, aku ingin melihatmu. Dan ayat ini setelah itu Nabi Musa alaihissalam pingsan karena nggak akan mampu melihat Allah di dunia, ya. Wa minas sunnah, dan sunnah ditetapkan dari hadis. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, ihtajja Adam wa Musa, ya, nanti Nabi Adam dan Nabi Musa mereka saling berhujjah, ya. Faqala lahu Musa, maka Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, ya Adam, wahai Adam, kata Nabi Musa, anta abuna, engkau adalah bapak kami, khayyabatuna, dan engkau nenek moyang kami, ya. Wa akhrajtana minal jannah, tetapi engkau mengeluarkan kami dari surga. Qala lahu Adam, lalu Nabi Adam pun berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, istafakallahu bikalamihi, wahai Musa, yang Allah telah memilihmu untuk berbicara langsung denganmu. Wa khattalaka taurata biyadi, dan telah menulis Taurat secara langsung dengan tangannya untukmu. Al-hadis, ya, dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW menetapkan sifat kalam bagi Allah, bahwasanya Allah SWT berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di antara sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, sifat wajah. Allah berfirman, wa huwa sifatun zatiyah khabariyah, dan ini sifat zatiyah yang Allah kabarkan, ya. Sabitatun lillah, ditetapkan bagi Allah azza wa jalla bil kitabi wa sunnah, karena Al-Quran dan Sunnah menetapkan sifat wajah bagi Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 272, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, dan tidaklah kalian berinfak kecuali ingin mencari wajah Allah. Di sini ditetapkan wajah Allah. Kemudian dalam surat Ar-Rahman juga ayat 27 Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetaplah kekala wajah Rabbmu. Lihat di sini Allah sendiri yang mensifati dirinya memiliki wajhu rabbika, ya. Wa minas sunnah, dan dari sunnah hadis Jabir bin Abdullah, lama nazalat hadhil ayat, ketika turun ayat ini, yaitu qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum, katakan dia Allah maha mampu untuk menurunkan azab dari atas kalian. Berkata Nabi Muhammad SAW ketika mendengar ayat ini, a'udzu biwajhika, ya Allah, aku berlindung dengan wajahmu. Lihat Rasulullah SAW bertawasul dengan wajah Allah, dengan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian au min tahti arjulikum, atau kata Allah, Allah juga mampu menurunkan azab dari bawah kalian. Lalu Nabi pun berlindung, a'udzu biwajhika, ya Allah, aku berlindung dengan wajahmu. Au yalbisakum syi'a, atau kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 65 ini, atau Allah juga mampu menjadikan kalian bergolong-golongan, ya, berpecah belah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, hadza aisarun, ini azab lebih ringan daripada azab-azab sebelumnya. Kalau azab yang lainnya tadi langsung Allah mengazab dari langit, misalkan guntur, petir, hujan, ya, atau angin, ya, yang langsung membinasakan semua manusia. Kalau dari bawah juga sama, gempa bumi, dibulak-balikan bumi, langsung mati bergelimpangan manusia.
Nah, tetapi kalau dijadikan bergolong-golongan, maka manusia akan saling berperang. Ini kata Rasulullah SAW lebih mudah. Tetapi yang ingin kita bahas di sini adalah penetapan sifat wajah bagi Allah, di mana Nabi Muhammad SAW ketika mendengar ayat Allah mampu membinasakan dari atas dan dari bawah, Nabi berlindung bertawassul dengan sifat wajah Allah SWT dengan mengatakan, A'udzu biwajhika, ya Allah, aku berlindung dengan wajahmu ya Allah. Ya, ini adalah penetapan sifat wajah bagi Allah. Dan ingat, kaidah meyakini sifat Allah, yang pertama beriman terhadap yang Allah kabarkan dan Nabi SAW kabarkan. Yang kedua, sucikan Allah. Artinya wajah Allah tidak akan pernah sama dengan wajah makhluk. Dan ketiga, tidak boleh mencari-cari tahu kaifiyah. Gimana ya wajah Allah, nggak boleh. Karena akal kita nggak akan mampu, yang ada kita akan makin gila. Yang lebih bahaya, kita nanti jatuh ke dalam kekufuran, ya. Atau kita akhirnya mentajsim, seperti kelompok Mujassima yang mensifatkan Allah seperti sifat makhluk, ya. Seperti orang-orang musyrik, Tuhan itu digambar-gambar, ya. Gambarnya seperti lelaki, gambarnya seperti ini dan seterusnya, ya. Ini adalah Mujassima wa iyyazubillah. Kemudian sifat yadan bagi Allah, sifat dua tangan. Dan sifat dua tangan ini adalah sifat khabariyah yang Allah kabarkan langsung. Dan sifat ini ditetapkan bagi Allah karena Allah sendiri yang mengatakannya dan Rasul SAW juga mengatakannya. Di mana dalilnya? Dalilnya di dalam surat Al-Maidah ayat 64. Allah berfirman, "Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha." Bahkan lihat di sini Allah mengatakan kedua tangan Allah. Mabsutatani, terbentang luas, yunfiqu kaifa yasha. Allah akan memberikan kehidupan atau memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Ayat ini berkaitan dengan ucapan keji orang Yahudi. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Mereka mensifati Allah dengan sifat yang buruk, ya. Bukan hanya menyamakan dengan makhluk, bahkan merendahkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi itu, ya. Maka Allah jawab. Ingat, lihat jawaban Allah. Allah tidak menafikan sifat tangan ketika mereka mengatakan tangan Allah. Tidak Allah nafikan. Bahkan Allah tetapkan seolah-olah betul kalau mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu, yang terbelenggunya salah, tetapi tangannya benar. Sifat tangan bagi Allah itu ada karena Allah sendiri mensifati dirinya sendiri subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, bal yadahu, kata Allah, bahkan kedua tangan Allah mabsutatani, ya, terbentang luas, yunfiqu kaifa yasha. Begitu juga dalam surat Shad ayat 75 Allah berfirman, qala ya iblis, Allah berfirman ketika iblis enggak mau sujud kepada Adam. Apa kata Allah? Wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kenapa yang menghalangimu untuk bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan langsung biyadayya. Lihat, Allah menyebutkan di antara kekhususan keistimewaan Nabi Adam atau manusia, ya, orang tua kita. Nabi Adam alaihissalam itu Allah sendiri yang langsung menciptakannya dengan kedua tangan Allah. Ya. Dalam ayat ini Allah menetapkan sifat kedua tangan baginya. Maka kita imani. Caranya gimana? Naam ya Allah, kami beriman Engkau memiliki kedua tangan sebagaimana Engkau yang menyebutkan dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW sebutkan juga dalam sunnah. Dan kami mensucikan Engkau ya Allah. Tentu tangan Allah tidak seperti makhluk. Dan jangan kita berfikir-fikir kaifiyahnya. Bagaimana tangan Allah, nggak boleh. Kita hanya diperintahkan beriman saja. Karena ini perkara yang gaib dan ini adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minas sunnah, dan diantara hadis dalil bahwasanya Allah memiliki sifat tangan, yaitu hadis Abi Musa al-Asy'ari allazi rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim dari Nabi Muhammad SAW. Innallaha yabsutu yadahu bil laili, bahwasanya Allah melapangkan tangannya di malam hari, liyatuba musi'an nahar, untuk mengampuni orang-orang yang berdosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari, dan Allah membentangkan yadu bin nahar
tangannya di siang hari, liyatuba musi al-laili hatta tatli asyams min maghribiha, untuk mengampuni pelaku dosa di malam hari sampai terbit matahari, sampai terbenam matahari di waktu malam. Ya, ini juga dalil tentang penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an dan Sunnah. Begitu juga sifat kedua mata bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wahya sifatun zatiyah, dan ini sifat zatiyah khabariyah yang Allah kabarkan langsung, sabitatun lillah, ditetapkan untuk Allah azza wa jalla bil kitabi was sunnah, sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Faminal kitab, dan di antara kitab yaitu dalil dari Al-Qur'an, surat Thaha ayat 39, Allah sendiri yang mengabarkan dia memiliki mata. Allah berfirman, walitusna'a ala aini, ya, ketika berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, ya, dan engkau membuat kapal itu berada di bawah pengawasan Allah, di bawah pengawasan mata Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di sini aini, mataku, ya. Maka kita tetapkan sifat mata bagi Allah, dan tentu mata Allah tidak sama dengan mata makhluk, dan tidak boleh kita mencari-cari tahu kaifiahnya atau bagaimana enggak boleh. Ya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Hud ayat 37, wasna'il fulka bi'ayunina, dan engkau Nuh membuat perahu itu bi'ayunina, sesuai dengan pandangan atau pengawasan kedua mata kami, yaitu kedua mata Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penetapan dua mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun penetapan dari hadis, Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi bersabda, innallaha la yakhfa alaikum, sesungguhnya kalian tidak akan pernah bersembunyi dari Allah. Innallaha laisa bi'awar, karena Allah tidak picek matanya, ya. Wa asyara biyadihi ila ainaihi, dan Rasulullah SAW ketika menjelaskan sifat Allah bahwasanya Allah tidak buta sebelah seperti Dajjal, ya, Nabi SAW langsung menunjuk kedua tangannya ke matanya, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat mata yang tidak sama dengan makhluk, ya. Kemudian wa innal masihad dajjal, kemudian kata Rasulullah SAW, ad-dajjal itu a'warul ain, matanya buta sebelah, al-yumna yang sebelah kanan, ka'annahu ainahu seperti unba tafiyah, ya, seperti matanya itu seperti anggur yang keluar gitu, ya. Ini adalah dajjal. Jadi nanti kan dajjal ngaku Tuhan, ngaku Allah. Maka Rasulullah SAW kabarkan kepada kaum muslimin sifat Allah. Naam, Allah SWT memiliki mata, tetapi mata Allah tidak seperti makhluk, dan Dajjal itu matanya buta sebelah. Ini menunjukkan Dajjal itu bukan Allah, bukan Tuhan, ya. Kemudian yang terakhir adalah sifat qadam bagi Allah, yaitu sifat kaki, ya. Ini sifat zatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan berdasarkan hadis sahih. Karena Nabi SAW yang menyebutkannya, ya. Wa min dzalika hadis Abi Hurairah, yaitu hadis Abu Hurairah ketika tahajjal jannatu wan nar, neraka dan surga saling berkomentar, ya. Nanti neraka dan surga akan saling berdebat mereka. Maka fa'amman nar, adapun nar, fala tamtalihu hatta yada'allahu tabaraka ta'ala rijlahu. Lihat kata Rasulullah SAW, ya, dalam hadis ini hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Neraka tidak akan terisi lagi sampai Allah meletakkan kakinya di atas neraka. Nah, ini Nabi yang menceritakan kepada kita tentang sifat kaki bagi Allah. Tetapi kita beriman dan tidak mencari tahu kaifiahnya, bagaimananya, dan juga kita mensucikan Allah dari makhluk. Allah tidak akan sama dengan makhluk, ya. Taqulu qattun fahunalika tamtali wa yuzawi ba'du ila ba'd, ya. Ini adalah hadisnya. Begitu juga wa fi ba'd riwayat, dari beberapa riwayat fi sahihain, di dalam dua hadis yang sahih, ya. Rasulullah mengabarkan kepada kita fayadha'u qadamahu 'alaiha, dan Allah meletakkan
kakinya di atas neraka. Nah, ini juga penetapan sifat qadam bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita imani tanpa mencari tahu cara kaifiahnya bagaimananya dan tanpa menyamakan Allah dengan makhluk, enggak boleh. Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Kemudian para ulama mengatakan di hadir pembicaraan ini, wa asmaullahi wa sifatihi alwarida fil kitabi wa sunnah katsiratun, dan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi yang datang dari Al-Quran dan Sunnah banyak sekali. La tuhsi, tidak akan terhitung. Wa innama hadhihi amsilatun, dan ini hanya contoh-contoh. Wa yajibu alal muslim isbatuha lillah, wajib bagi seorang muslim menetapkan nama Allah dan sifat Allah bagi Allah tabaraka wa ta'ala, bagi Allah yang maha tinggi, alama yaliku bi jalalihi wa kamalihi, sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Kama asbataha Allahu li nafsihi fi kitabi, sebagaimana Allah sendiri yang menetapkan bagi Allah nama dan sifatnya. Wa huwa a'lamu bi nafsihi min khalqihi, dan dia Allah paling tahu tentang dirinya sendiri daripada makhluknya. Wa asbataha lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih, dan Nabi kita Muhammad SAW menetapkan juga sifat-sifat tadi yang kita sebutkan, itu sifat-sifat yang Allah sendiri mengabarkannya dan Rasul SAW sendiri yang menceritakannya. Dan Allah paling tahu tentang dirinya sendiri subhanahu wa ta'ala, dan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling ma'rifat, mengetahui sifat Allah yang wajib kita imani apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Wa huwa alamul khalqi bi rabbihi, dan Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling mengenal Allah. Wa akmaluhum nushan, dan yang paling sempurna dalam keikhlasannya. Wa afsahuhum, dan yang paling fasih dalam pembicaraannya. Wa ablaguhum bayanan, dan yang paling dalam penjelasannya. Wa atqahuhum, dan Nabi Muhammad SAW manusia yang paling bertakwa. Wa akhsyahum lahu, yang paling takut sama Allah. Ya. Jadi mengapa kita imani semua sifat tadi? Karena Nabi sendiri yang mengabarkannya, dan kita ketahui Nabi, kata para ulama, yang paling takut kepada Allah, yang paling mengenal Allah, yang paling bertakwa, yang paling fasih penjelasannya, yang paling dalam penjelasannya. Dan Nabi Muhammad SAW menceritakan sifat-sifat itu. Masa kita tolak? Ya, apa kita lebih tahu daripada Nabi Muhammad SAW? Kemudian kata para ulama, wal yahdir, hati-hatilah min ta'tilillahi min sifati au tashbihiha bi sifatil mahlukin. Hati-hati terhadap orang yang pertama menolak sifat Allah atau yang menyerupai Allah dengan makhluk. Enggak boleh kita menolak dan enggak boleh menyerupai Allah dengan makhluk. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un, dia Allah tidak ada yang serupa dengannya. Wa huwas samiul basir, tetapi Allah menetapkan dia maha mendengar, maha melihat. Naam, Allah enggak sama dengan makhluk, tapi Allah maha mendengar, maha melihat. Makhluk juga mendengar, melihat, tapi Allah enggak sama pendengaran dan penglihatannya. Ini adalah penetapan sifat bagi Allah, nama dan sifat as-sami, dan sifat sam, al-basir, sifat basar. Tapi penetapan nama dan sifat ini mensucikan Allah dari makhluknya. Haza minni, inilah dari kami, ya, mohon maaf atas segala kesalahan. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Tafadhal Kang. Nah Ustaz, syukran jazakallahu khair Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, para pendengar, saudaraku Siman Sakidah, dan para pemirsa Asmaul Husna TV yang sedang menyimak kajian kita di pagi hari ini, silahkan bagi yang ingin memperdalam materi ataupun bertanya, kami berikan kesempatan 1 atau 2 pertanyaan. 6. Kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ke nomor 085624619995. Ustaz, ada pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Fadal. Kita bacakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah sifat-sifat Allah bisa dihitung dan terbatas? Lalu dari mana penetapan sifat Allah, wujud, qidam, baqa, dan lain-lain? Demikian pertanyaannya Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Fika barakallahu. Sifat Allah tentu tidak terbatas, ya. Nah, karena apa?
Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Makhluk memang sifat mereka terbatas. Makhluk itu sifatnya terbatas, ya. Kalaupun makhluk itu terpuji, pujiannya pun terbatas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sifatnya tidak terbatas. Sebagaimana namanya pun tidak terbatas. Karena dalil yang membatasi 99 nama Allah itu bukan dalil pembatasan nama Allah, tapi itu adalah dalil siapa yang menghafal, mengamalkannya dan beribadah dengan 99 nama itu masuk surga. Bukan dalil nama Allah hanya 99, ya. Karena ada dalil lain yang menunjukkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, Allahumma as'aluka bikulli ismin huwalak, ya Allah aku meminta dengan semua nama-namamu. Dan di dalam doa itu Nabi mengatakan awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang engkau rahasiakan di ilmu gaib di sisimu. Ini artinya nama-nama tersebut masih banyak, sifat-sifat Allah masih luas, ya. La uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik, ya, kata Rasulullah SAW, aku nggak bisa menghitung-hitung memuji-mujimu ya Allah, karena begitu luasnya pujian Allah SWT, engkau sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri, ya. Jadi sifat Allah itu tidak terbatas. Jadi sifat Allah misal dibatasi 20 atau sifat 7 dan yang lainnya, ini kurang tepat karena sifat Allah tidak terbatas. Jadi sifat Allah kalau kita kumpulkan dari Al-Quran dan Sunnah tadi, sifat Allah itu ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah, dan sifat-sifat ini banyak sekali yang para ulama katakan tadi tidak terhitung jumlahnya, ya. Adapun penetapan sifat wujud, qidam, baqa dan lain itu adalah sifat penetapan sifat secara akliyah, ya, secara ro'yun yang ditulis atau yang dibuat oleh seorang ulama, ya, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, rahimallahu taala, yang beliau menetapkan sifat di awal-awal beliau, yaitu beliau menetapkan sifat al-hayyu bagi Allah. Dan sifat hayyu bagi Allah ini sifat haya, maksudnya sifat haya ini ada konsekuensi sifat lain, ya, sifat irada, sifat qudrah, sifat al-ilmu, as-samu wal basar dan yang lainnya. Sehingga sifat-sifat ini sebenarnya sifat-sifat hasil ijtihadiyah yang ditetapkan oleh seorang ulama. Akan tetapi tentu yang kita fahami dari sifat-sifat Allah tidaklah terbatas dengan sifat-sifat, dan sifat-sifat Allah tidak boleh kita tetapkan hanya dengan akal, ya. Karena ini perkara yang gaib, kita harus menetapkan sifat-sifat Allah dengan dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah. Wallahu ta'ala alam. Nah, Masya Allah Ustaz, syukran jazakallahu khair Ustaz atas pemaparan jawabannya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin kita cukupkan Ustaz di pagi hari ini. Baik, barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan alhamdulillah biidznillah ta'ala kita sudah selesaikan sebagian besar bab tentang beriman kepada Allah, ya. Dari awal sudah kita sebutkan bahwasanya beriman kepada Allah itu mencakup tauhid kepada perbuatan Allah, tauhid dalam ibadah kita, ikhlas dalam ibadah, dan tauhid asma wa sifat. Dan kita sudah masuk bagian terakhir. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita membacakan bab terakhir, yaitu kaidah memahami asma wa sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan setelah itu masuk kepada bab kedua, yaitu tentang beriman kepada malaikat, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan rezeki kepada kita dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita, mudah-mudahan Allah menjaga kita dari segala musibah, dari segala wabah, dan mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surganya, menjauhkan kita dari api nerakanya. Wa nasallallahu salamu wal afiyah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para pendengar, alhamdulillah telah kita simak kajian kitab Usul Iman, kajian yang disampaikan langsung dari studio Radio SK